Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama saya, Saiful Anwar, sebagai dosen pengampu. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti di timur dan barat Baghdad. Video pembelajaran ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan sejarah Islam yang luar biasa setelah melamahnya kekuasaan Abbasiyah. Pada masa ini, berbagai dinasti muncul di wilayah timur maupun barat Baghdad. Masing-masing tentunya dengan karakteristik unik dan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana setiap dinasti muncul, berkembang, dan berakhir. Di samping itu, kita juga akan mengeksplorasi tentang warisan yang mereka tinggalkan. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pembahasan timeline dinasti-dinasti di timur dan barat Baghdad. Setelah kekuasaan Abbasiyah mulai melemah, dunia Islam terpecah menjadi beberapa dinasti independen yang tersebar di wilayah timur dan barat Baghdad. Di sebelah timur terdapat dinasti seperti Tohiriyah, dinasti Safariyah, dinasti Samaniyah, dinasti Ghaznawi, dinasti Buwayhi, dan dinasti Saljuk. Keenam dinasti ini menguasai wilayah Persia dan Asia Tengah. Sementara itu di barat muncul dinasti-dinasti seperti dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah, dinasti Iksidiyah, dinasti Turuniyah baru dinasti Iksidiyah, dan dinasti Hamdaniyah. Kelima dinasti ini mendominasi di wilayah Afrika Utara dan Mediterania. Dinasti-dinasti ini memainkan peran penting dalam membentuk wajah peradaban Islam, baik dalam bidang politik, seni, ilmu pengetahuan, maupun ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke dinasti-dinasti di timur Baghdad. Kita eksplorasi setiap dinastinya. Nah, secara umum, dari 6 dinasti yang ada di sebelah timur, kita bisa lihat ada 2 dinasti yang mereka berkebangsaan Turki, yaitu dinasti Ghaznawi dan dinasti Seljuk. Dan 4 dinasti sisanya itu berbangsa Persia, mulai dari Tohiriyah, Safariyah, Samaniyah, dan Buwayhi. Sementara dari sisi keagamaan, dari 6 dinasti, 1 bermazhab Syiah, yaitu dinasti Buwayhi, dan 5 dinasti selain dinasti Buwayhi itu bermazhab Sunni. Nah, kita mulai masuk ke dinasti Tohiriyah. Dinasti Tohiriyah ini berdiri pada tahun 821 Masehi ketika Tohir ibn Husain, seorang jenderal terkemuka Abbasiyah, dianugerahi wilayah Khurasan sebagai penghargaan atas jasanya. Dinasti ini berbasis di Nisapur, dan di sana dinasti ini menjadi kekuatan penting di wilayah timur dengan sistem administrasi yang efisien dan pemerintahan yang stabil. Dinasti ini terkenal karena menjaga stabilitas politik di Khurasan, mendukung perdagangan, dan memastikan keamanan jalur transportasi di wilayah tersebut. Salah satu peninggalan dinasti ini adalah kita lihat di Samara, berdiri dengan kokoh sampai hari ini, Masjid Abu Dulab yang terkenal dengan menara berbentuk spiralnya. Namun kekuasaan dinasti Tohiriyah ini mulai melemah setelah kematian Abdullah ibnu Tohir. Akhirnya pada tahun 873 Masehi, mereka kehilangan kendali atas Khurasan setelah diserang oleh dinasti Safariyah. Kita lanjutkan pembahasan ke dinasti Safariyah.
dinasti ini berdiri mulai tahun 861 Masehi sampai 1003 Masehi. Dinasti Safaria ini didirikan seperti yang tadi disebutkan pada tahun 861 Masehi oleh Yakub ibnu Laith. Beliau adalah seorang pandai tembaga yang kemudian menjadi komandan militer di wilayah Sistan. Dinasti ini menonjol karena memisahkan diri dari Abbasiyah dan membangun kekuasaan secara independen. Dengan ibu kotanya di Zaranj, mereka menguasai wilayah Persia Timur dan memainkan peran penting dalam memajukan budaya Persia, khususnya dalam bidang seni dan sastra. Dinasti ini juga dikenal dengan produksi koin perak dari tambang yang terletak di wilayah Pandjishir. Sama seperti di Safaria, kekuasaan dinasti Safaria ini tidak berlangsung lama. Kekuasaan dinasti Safaria ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Yakub dan Amr ibnu Laith, tetapi akhirnya runtuh pada tahun 1003 Masehi setelah ditaklukkan oleh dinasti Ghazni. Selanjutnya mari kita bahas dinasti ketiga di wilayah timur, yaitu dinasti Samania. Dinasti Samania ini muncul pada tahun 819 Masehi di bawah kepemimpinan Samanhudha. Dia adalah seorang bangsawan Persia yang memeluk Islam, dan dinasti ini berpusat di Samarkand dan kemudian Bukhara. Dinasti ini bahkan menjadi pelopor kebangkitan budaya Persia dalam dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Ismail bin Ahmad, salah satu pemimpin di dinasti ini mengalami puncak kejayaannya. Pada masa dia, dinasti ini mendukung, bahkan sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Bahkan Bukhara itu menjadi pusat intelektual yang menyimpan pada saat itu dengan perpustakaan besar yang bernama Siwan al-Hikmah. Bahkan karena perpustakaan itu menarik banyak ilmuwan untuk datang ke Bukhara, seperti Ibnu Sina dan Rudaki. Dan dinasti ini juga membangun struktur seperti Mausoleum Ismail Samani, yang itu merupakan karya awal arsitektur Islam Persia. Namun demikian, dinasti ini kehilangan kekuasaan pada tahun 999 Masehi setelah kota Bukhara ditaklukkan oleh dinasti Karakani. Kita lanjutkan pembahasan ke dinasti keempat, yaitu dinasti Ghaznawi. Dinasti Ghaznawi ini didirikan oleh Sebuktigin pada tahun 977 Masehi di salah satu kota yang bernama Ghazni, dan ini nanti menjadi ibu kota dinasti ini. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Mahmud Ghazni yang menjadikan kota Ghazna sebagai pusat intelektual dan budaya. Bahkan Sultan Mahmud saat itu mengundang para ilmuwan seperti Al-Biruni dan Firdausi, penulis Shahnameh, untuk memperkaya istananya dan mengembangkan ilmu dan seni di sana. Dinasti ini juga memperkenalkan pasukan gajah sebagai inovasi dalam dunia militer di Islam. Namun demikian, sangat disayangkan setelah kematian Mahmud Ghazni, dinasti ini menghadapi konflik internal dan serangan dari dinasti Ghurib yang akhirnya mengakhiri kekuasaan mereka pada tahun 1186 Masehi. Selanjutnya dinasti yang kelima ada dinasti Buwayhi. Dinasti Buwayhi ini didirikan pada tahun 934 Masehi oleh Ali ibnu Buya,
seorang pemimpin militer yang berhasil menguasai wilayah Persia dan Irak. Dinasti ini beraliran Syiah dan memiliki pengaruh besar di wilayah Baghdad. Bahkan dalam salah satu periode dinasti Abbasiyah, Buahi ini termasuk salah satu yang menguasai pemerintahan, berada di ring satu dan mengendalikan khalifah pada masanya. Bahkan seperti yang disebutkan ya, dinasti ini mendominasi khalifah Abbasiyah secara politik. Di bawah kepemimpinan Abu ad-Daulah, dinasti ini memperkenalkan reformasi administratif dan membangun infrastruktur penting seperti kanal dan rumah sakit. Nah, salah satunya ini adalah peninggalan mereka yang sangat terkenal, yaitu Masjid Jame' Siraj. Namun pada tahun 1055 dinasti Buahi runtuh setelah Baghdad saat itu berhasil direbut oleh dinasti Saljuk. Nah, akhirnya kita masuk ke dinasti terakhir di timur Baghdad, yaitu dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk ini didirikan pada tahun 1037 Masehi oleh Tugril Bek. Dia berhasil menguasai Persia, Irak, dan Asia Tengah. Dinasti ini pada masanya dikenal sebagai pelindung budaya Persia dan pendiri salah satu institusi pendidikan besar saat itu, yakni Madrasah Nizamiyah. Bahkan Sultan of Arsan, salah satu pemimpin terkenal di dinasti ini, memenangkan pertempuran Manzikert yang membuka jalan bagi ekspansi Islam ke Anatolia. Selain itu, kontribusi ilmuwan seperti Omar Khayyam dalam bidang matematika dan astronomi serta Imam Al-Ghazali dalam filsafat menjadi wawasan penting dinasti Saljuk. Nah, ini Omar Khayyam, seorang astronomer. Dia adalah matematisian, filosofer, dan puisi. Ini beberapa peninggalan dari dinasti Seljuk berupa Guci dan Khoid. Ini Tower of Togrul, letaknya di Iran. Ini makam Ahmad Sanjar. Ini Karakagardin Tower di Iran yang dibangun pada tahun 1053. Ini salah satu lukisan Sultan Saljuk ya. Namanya lukisan Barkiaruj. Nah, akhirnya sama dengan dinasti yang sebelumnya, dinasti Saljuk ini akhirnya runtuh pada tahun 1194 Masehi setelah kalah dari dinasti Khwarizmiyah dan dinasti Ayyubiyah. Nah, demikian pembahasan dinasti-dinasti kecil di timur barat, di timur Baghdad menurut saya. Nah, sekarang kita masuk ke dinasti-dinasti di barat Baghdad, di sebelah barat Baghdad ya. Kurang lebih ada 5 dinasti. Dan dari kelima ini ada 2 berbangsa Turki, yakni dinasti Tuluniyah dan dinasti Idrisiyah. Sementara 3 sisanya, dinasti Idrisiyah, Aghlabiyah, dan Abbasiyah, itu adalah berbangsa Arab. Dari sisi afiliasi atau pemahaman keagamaan, ada 2 yang beraliran Syiah, yakni dinasti Idrisiyah dan Hamdaniyah. Sementara 3 lainnya, Aghlabiyah, Tuluniyah, dan Idrisiyah, itu bermazhab Sunni. Kita mulai pembahasan tentang dinasti-dinasti di Baghdad dari dinasti Idrisiyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Idris ibnu Abdullah. Dia adalah seorang keturunan Hasan ibnu Ali, salah satu cucu Rasulullah, pada tahun 789 Masehi, dan pusat pemerintahannya di Maroko. Nah, setelah meninggalnya Idris ibnu Abdullah, dilanjutkan oleh putranya Idris II
Dan pada masa Idris II, penerusnya, dinasti ini berhasil membangun kota Fez sebagai pusat perdagangan dan pendidikan. Nah, salah satu pencapaian besar dinasti ini adalah berdirinya Universitas Al-Qawariyyin pada tahun 859 Masehi yang merupakan lembaga pendidikan tertua di dunia Islam. Akan tetapi, walaupun dinasti ini mencapai kejayaan, tapi dinasti ini akhirnya berakhir pada tahun 974 Masehi setelah wilayah mereka, terutama Fez, diambil oleh atau ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti kedua selanjutnya adalah di sebelah timur, itu ada di barat maksudnya, itu ada dinasti Aghlabiyah. Nah, dinasti Aghlabiyah ini didirikan oleh Ibrahim Ibnu Al-Aghlab pada tahun 800 Masehi sebagai perpanjangan kekuasaan Abbasiyah di Ethiopia. Jadi dinasti ini tujuannya sebetulnya memata-matai Islam di sebelah timur, terutama melihat seperti apa yang saat itu dinasti Umayyah, terutama Abdul Malik Ad-Dakhil, lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Abbasiyah di awal pemerintahan mereka. Nah, dinasti Aghlabiyah ini terkenal karena proyek-proyek besar seperti pembangunan Masjid Agung Kairouan dan sistem irigasi yang mendukung pertanian di wilayah kering. Mereka juga bisa memperluas wilayah Islam sampai ke daerah Sisilia dan Italia Selatan. Namun pada tahun 909 Masehi, dinasti Aghlabiyah runtuh setelah dinasti Fatimiyah mengambil alih kekuasaan wilayah tersebut, sama dengan dinasti Idrisiyah sebelumnya. Yang ketiga, kita masuk ke dinasti Tuluniyah. Nah, dinasti Tuluniyah ini berdiri pada tahun 868 Masehi ketika Ahmad ibn Tulun, seorang gubernur Abbasiyah, memproklamirkan kekuasaan independennya di Mesir. Jadi Tuluniyah ini awalnya adalah salah satu provinsi di wilayah Abbasiyah yang kemudian memerdekakan diri atau secara independen ya. Nah, Ahmad ibn Tulun memerintahkan ibu kota ke Al-Qatai dan membangun di sana Masjid Ibnu Tulun yang hingga kini menjadi salah satu simbol arsitektur Islam pada masa-masa awal. Dinasti ini dikenal karena reformasi ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini salah satu peninggalan dinasti Tulun ini, Masjid Ibnu Tulun di Mesir. Namun dinasti ini hanya bisa bertahan sampai tahun 905 Masehi, jadi kurang lebih selama hampir 50 tahun ya, sampai akhirnya dinasti ini direbut kembali oleh Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas dua dinasti terakhir. Yang pertama adalah dinasti Iqsidiyah. Nah, dinasti Iqsidiyah ini terdiri pada tahun 934 Masehi di Mesir dan Suriah sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan Abbasiyah. Pendirinya bernama Muhammad Ibnu Tuh al-Iqsid dan dia awalnya adalah gubernur Abbasiyah yang memperoleh otonomi khusus untuk wilayahnya. Gelar Iqsid berarti raja diberikan kepada pendiri dinasti ini, Muhammad Ibnu Tuh, itu sebagai penghargaan atas kemampuannya menjaga stabilitas di wilayah ini. Di bawah pemerintahannya, Mesir mengalami berbagai kemajuan dalam ekonomi dan militer serta pembaharuan infrastruktur seperti benteng-benteng pertahanan dan sistem irigasi. Ini salah satu koin yang mata uang ya, yang beredar pada masa dinasti Iqsidiyah. Sama seperti dinasti yang lainnya, dinasti ini menghadapi berbagai ancaman serius dari eksternal. Salah satunya adalah dinasti Fatimiyah yang akhirnya berhasil menaklukkan wilayah mereka pada tahun 969 Masehi, kurang lebih ya lewat satu pertempuran.
Dengan berakhirnya dinasti Ikshidia, Mesir akhirnya menjadi bagian dari kekuasaan Fatimiyah. Jadi sama seperti dinasti Idrisiyah dan dinasti Aghlabiyah, dinasti Ikshidia pun berakhir setelah kemudian ditaklukkan oleh dinasti Fatimiyah. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang dinasti Hamdaniyah. Nah, dinasti Hamdaniyah ini didirikan pada tahun 895 Masehi oleh Hamdan ibnu Hamdun. Awalnya beliau adalah seorang gubernur Abbasiyah di wilayah Mardin atau Anatolia Tenggara. Jadi sama seperti tiga dinasti yang lain ya, Aghlabiyah tadi ya, Umayyah itu awalnya mereka adalah gubernur yang memiliki otonomi di wilayah tertentu. Dinasti ini dikenal dengan dua cabang utama yang berkuasa di Al-Jazirah, Mosul, dan Aleppo di Suriah Utara. Salah satu pemimpin terkenal di dinasti ini adalah Saif ad-Daulah, yang dia menjadi simbol perlawanan terhadap kekaisaran Bizantium saat itu, terutama dalam mempertahankan wilayah Aleppo. Di bawah pemerintahan Saif ad-Daulah, Aleppo menjadi pusat seni dan sastra, bahkan menarik beberapa tokoh-tokoh besar. Seperti salah satunya adalah seorang penyair Al-Mutanabbi. Namun akibat konflik internal dan tekanan eksternal dari lagi-lagi dinasti Fatimiyah serta Bizantium menyebabkan dinasti ini semakin lemah. Akhirnya dinasti Hamdaniyah runtuh pada tahun 1002 Masehi setelah wilayah mereka berhasil diambil alih oleh dinasti Uqailid dan dinasti Fatimiyah. Setelah melemahnya Abbasiyah, dinasti-dinasti independen seperti Ikshidia dan Hamdaniyah muncul untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Meski memiliki waktu yang singkat, mereka memberikan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas wilayah, memperkaya budaya Islam, dan memperkuat tradisi intelektual. Dengan berakhirnya dinasti-dinasti ini, jejak sejarah mereka tetap hidup melalui warisan peradaban yang mereka tinggalkan. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai tuntas. Sampai jumpa kembali di sesi video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.